Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormon prolaktin pada ibu menyusui dengan mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Mungtiningsih Nurjayati MSI. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Fatir Azaki Iradata, dan teman-teman saya. Saya Sheila Noren Zahra. Saya Shalesha. Ya. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut ke materi. Baik, untuk yang pertama itu akan saya bahas mengenai pengertian dari hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini merupakan suatu hormon yang disekresikan oleh glandula pituitari. Kadar hormon prolaktin terhambat oleh plasenta. Jadi, eh, ini akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Hanya akan diberikan brief singkat aja. Peningkatan hormon prolaktin bisa menekan proses ovulasi atau pematangan sel telur. Selanjutnya kadar prolaktin yang paling tinggi adalah pada malam hari. Jadi ini dan di bawah sini ada foto dari proses terbentuknya kadar prolaktin. Di situ ada garis merah. Garis merah itu uh, produksi dari hormon prolaktin itu sendiri dari awal sebelum melahirkan sampai setelah melahirkan. Dan di dalamnya itu ada proses L1, L2, dan L3 yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, hormon prolaktin itu besar di proses pembentukan ASI. Proses pembentukan ASI dimulai dari proses terbentuknya laktogen dan hormon-hormon yang mempengaruhi terbentuknya ASI. Dari proses pembentukan laktogen itu ada namanya laktogenesis 1, laktogenesis 2, dan laktogenesis 3. Terus proses pembentukan hormonnya ini ada eh, hormon-hormon yang membantu selain dari hormon prolaktin itu ada progesteron, estrogen, prolaktin, oksitosin, dan human placenta lactogen atau HPL, hormon HPL. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan pada uh, hormon prolaktin. Next. Nah, ini tadi pengertian-pengertian dari hormon yang pembentuk ASI. Ada progesteron yang mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Alveoli ini ada nanti foto yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Estrogen menstimulasi saluran ASI untuk membesar. Terus prolaktin memiliki peran penting dalam memproduksi ASI. Selanjutnya ada hormon oksitosin yang mengencangkan otot halus pada sekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu. Terus oksitosin juga berperan dalam proses turunnya susu atau letdown atau ejection reflex. Terus human placenta lactogen atau hormon HPL ini uh, berfungsi pada pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Next slide. Oke. Pada fase ini yang pertama adalah fase laktogenesis, di mana payudara mulai memproduksi kolostrum. Kolostrum ini adalah uh, berupa cairan kuning tebal yang bukan ASI, bukan termasuk ASI. Jadi ini hanya kolostrum yang uh, yang terproduksi sebelum terproduksinya ASI. Terus penambahan dan pembesaran lobulus dan alveolus. Kalau di foto ini terdapat lobulus di yang warna ungu itu, yang bulat-bulat. Mungkin bisa ditunjukin lobulus. Nah, ya itu. Lobulus atau itu dan alveolus
Ya, itu globulus alveolus. Nanti dia akan membesar seperti yang sebelah kiri dari proses laktogenesis 1. Selanjutnya, nah pada laktogenesis 1 juga ada tingkat progesteronnya yang tinggi dapat menghambat produksinya ASI. Jadi tingkat progesteron yang tinggi ini dapat menghambat produksinya ASI. Maka pada pada gambar ini terdapat garis biru itu adalah progesteron, di mana dia ini uh, produksinya menurun dari yang tadinya di atas ke bawah. Itu karena pada setelah melahirkan itu plasenta hilangkan. Jadi karena plasentanya dihilangkan ini progesteron mengalami penurunan dan prolaktin akan mengalami uh, penurunan juga, cuman dia akan tetap terproduksi. Gitu. Selanjutnya. Ya, sekarang masuk ke laktoba di mana terjadinya penurunan hormon progesteron, estrogen, dan human placental lactogen atau HPL, tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi yang menyebabkan produksi ASI yang berlebih. Nah, tadi penurunan hormon-hormon ketiga hormon ini, yang progesteron, estrogen, dan HPL, karena terhilangkannya plasenta. Terus apabila payudara dirangsang, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat. Dirangsangnya ini yang ada di foto itu maksudnya ketika bayinya ini sedang menyusui, nah itu akan terjadinya rangsangan sensoris yang dari pada saat menyusui itu ada panah ke atas yang merangsang di bagian otak sehingga menghasilkan hormon prolaktin ke bawah, panah bawah. Lalu hormon prolaktin yang keluar dari sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Lalu hormon prolaktin juga akan keluar dalam ASI ke bayinya. Selanjutnya. Yang terakhir itu adalah laktogenesis 3, di mana fase ini adalah fase sistem kontrol hormonnya atau hormon endokrin yang mengatur produksinya ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Jadi ini yang mengatur produksi ASI. Di sini kalau kita lihat di L3 ini ada autokrin lokal control, di mana dia ini produksi ASI mulai stabil. Kita bisa lihat itu dia panahnya mulai stabil. Jadi garisnya lurus setelah mengalami penurunan, terus dia stabil. Selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Baik, selanjutnya ada fungsi dari atau ASI, di mana fungsi utama hormon prolaktin ini itu merangsang kelenjar susu pada wanita sehingga payudara dapat memproduksi dan mengeluarkan ASI. Yang kedua itu merangsang produksi sperma. Kalau pada pria, hormon prolaktin ini diproduksi di kelenjar pada sistem reproduksi pria, berfungsi untuk merangsang produksi sperma saat sistem reproduksi telah mulai aktif. Yang ketiga itu menjaga sistem imun tubuh. Di mana ketika kita merasakan daya tahan imun kita lemah, itu bisa bisa saja disebabkan oleh hormon prolaktin yang diproduksi oleh tubuh kita. Karena kurangnya hormon hormon prolaktin ini diproduksi tidak secara maksimal oleh sel-sel imun, maka kondisi kita bisa menyebabkan tubuh menjadi mudah lemah dan mudah mengalami berbagai gangguan kesehatan. Yang keempat itu mengatur siklus menstruasi. Uh,
Jadi yang mengatur siklus menstruasi menjadi teratur adalah kadar hormon prolaktin yang normal. Jika sebaliknya, maka menstruasi menjadi terganggu. Jadi eh, makanya wanita banyak yang mengalami siklus menstruasi yang kadang terlalu cepat atau terlalu lama dalam periodenya. Yang kelima itu mengatur sistem metabolisme tubuh, di mana sebagai hormon pertumbuhan yang diproduksi kelenjar pituitari atau proktalin bisa mempengaruhi tingkat kecepatan tubuh dalam membakar kalori. Agar kadar hormon prolaktin di dalam tubuh tetap seimbang, maka kita harus menjaga dan menerapkan pola hidup sehat. Next. Lalu ada fungsi hormon prolaktin pada tubuh. Hormon prolaktin adalah hormon protein yang memiliki pengaruh besar dalam tubuh manusia, baik pada pria maupun wanita. Beberapa fungsi sistem tubuh seperti sistem reproduksi, metabolisme, regulasi cairan atau osmoregulasi, sistem kekebalan hingga fungsi perilaku dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Hormon ini diproduksi oleh organ-organ penting dalam tubuh, mulai dari bagian kelenjar pituitari, payudara, rahim, prostat, otak, kulit, lapisan lemak, serta sel imun. Hormon prolaktin ini memiliki beragam fungsi strategis yang sangat berperan aktif. Di samping itu, hormon prolaktin ini juga bisa mempengaruhi fungsi-fungsi hormon lain yang berada dalam tubuh karena saling berkaitan satu sama lain. Tanpa hormon prolaktin, maka sistem-sistem di dalam tubuh akan terhambat serta tidak bisa bekerja dengan baik dan secara maksimal. Next. Untuk cara kerja hormon prolaktin ini, jadi saat seorang ibu melewati fase melahirkan, kadar prolaktin meningkat drastis. Jadi saat bayi menyusu kepada ibunya, ia merangsang saraf yang memberitahu tubuh sang ibu untuk melepaskan prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menyebabkan alveoli membuat susu dan oksitosin menyebabkan yang mendorong keluar alveoli dan melalui saluran susu. Eh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Oke, di sini ada gambar. Nah, di sini gambarnya adalah ilustrasi dari cara kerja hormon prolaktin tadi. Di mana kan sudah dijelaskan oleh teman saya yang lain bahwa prolaktin nanti kan akan dilepas. Nah, ketika prolaktin ini dilepas, dia akan memberikan sinyal pada reseptor alveolar cell untuk mengaktifkan senyawa Jack sama senyawa STAT yang nanti ini akan mengaktifkan bagian tertentu pada DNA sel untuk memproduksi suatu protein. Nah, nanti proteinnya ini salah satu adalah kasein, ada juga laktoferin, dan juga beberapa protein lain yang bisa membuka channel-channel pada alveoli ini untuk membawa ion atau protein lain atau juga kolesterol dan lipid sebagai nutrisi nanti yang terkandung pada ASI ini. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada stimulan hormon prolaktin. Nah, stimulan utamanya itu terbagi menjadi tiga besar. Yang pertama adalah breastfeeding. Di sini breastfeeding ketika yang tadi bayi mulai menyusui, nah itu bisa merangsang kontraksi otot untuk menghasilkan hormon prolaktin. Kemudian ada juga hormon pelepasan tirotropin. Nah, hormon ini juga bisa memberikan stimulan untuk
memproduksi hormon prolaktin. Dan yang terakhir ada estrogen. Estrogen juga bisa menjadi stimulan hormon prolaktin. Nah, estrogen ini dia akan menghambat pembentukan dopamin atau yang biasa bisa disebut juga sebagai prolaktin inhibitor hormon. Jadi hormon penghambat prolaktin. Nah, estrogen ini bisa mengurangi dopamin sehingga dopamin yang tadinya menghambat hormon prolaktin ini berkurang, jadi prolaktinnya yang dihasilkan jadi lebih banyak. Namun, estrogen ini juga bisa menghambat rangsangan prolaktin terhadap alveolar cell yang tadi ketika pada gambar ilustrasi sebelumnya itu kan prolaktin dia memberikan sinyal kepada reseptor alveolar cell. Nah, keberadaan estrogen ini dia bisa mengganggu sinyal tadi. Sehingga walaupun nantinya prolaktin atau hormon prolaktin yang dihasilkan itu banyak, namun itu tidak bisa menghasilkan ASI. Oke, bisa di next. Nah, di sini adalah kadar prolaktin yang tidak normal. Itu terbagi menjadi dua. Itu pertama fenomena ketika prolaktin berlebih atau biasa disebut hyperprolaktinemia. Hyperprolaktinemia ini merupakan fenomena ketika prolaktin yang dihasilkan itu terlalu berlebihan. Bisa jadi karena adanya tumor pada kelenjar pituitari tadi yang menghasilkannya, atau bisa jadi karena ada infeksi seperti radang. Nah, di sini eh, gejala-gejalanya nanti ada salah satu ada galaktorea. Galaktorea ini ketika seseorang wanita atau pria dia menghasilkan ASI padahal sudah lebih dari setahun masa melahirkan. Jadi ketika di masa-masa ketika seharusnya dia sudah tidak mengeluarkan ASI, tapi dia mengeluarkan ASI karena uh, hyperprolaktinemia ini tadi. Nah, kemudian yang kedua ada amenorea. Amenorea ini adalah ketika fase menstruasi, gangguan pada menstruasi. Jadi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi pada masa yang semestinya dia sudah menstruasi. Nah, ini efek yang terjadi ketika kadar prolaktin tadi berlebih. Jadi ada gangguan menstruasinya. Tadi juga sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian ada bagi pria di sini ada penurunan spermatogenesis. Jadi kualitas dan kadar sperma yang dihasilkan itu mengalami penurunan karena kadar prolaktin yang berlebih. Nah, selanjutnya fenomena ketika kebalikannya, prolaktin ini justru kurang atau ya kurang dari cukup. Ini bisa disebut sebagai fenomena hipoprolaktinemia. Kalau yang tadi hyper, yang ini hipo. Nah, di sini efeknya adalah ya karena prolaktin yang dihasilkan ya sedikit, maka tidak akan menghasilkan ASI. Tidak akan menghasilkan ASI. Oke, next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.